Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini berbicara tentang fitnah. Dalam bahasa Indonesia, fitnah itu adalah perkataan atau ucapan yang mengandung kebohongan, yang diucapkan atau disampaikan dengan tujuan mencela, merusak nama baik, mendiskreditkan seseorang. Itu fitnah. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kalau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali makna fitnah itu. Tidak kurang dari 10 artinya. Dari 10 arti itu tidak satu pun yang bermakna seperti bahasa Indonesia. Karena itu sangat populer bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Sangat populer kesalahan yang menyatakan atau yang memahami firman Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl atau al-fitnatu akbaru minal qatl. Sangat populer bagi mereka bahwa mengartikannya sebagai fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, karena kata fitnah di sana bukan berarti seperti pengertian dalam bahasa. Saya kembali. Kita akan bicara soal fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia, tapi kita juga akan menekankan tentang salah satu arti fitnah dalam bahasa Al-Quran. Saya akan beri beberapa contoh tentang arti fitnah dan dengan beberapa turunannya dari Al-Quran. Yang pertama, fitnah itu berarti syirik. Itu yang dimaksud. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kemusyrikan itu lebih buruk, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Yang kedua, fitnah itu artinya ujian. Asal kata fitnah ini adalah, dan ini salah satu maknanya, membakar. Dalam bahasa Arab dikatakan fatana as-sa'iru dzahaba, artinya tukang emas membakar emas. Untuk apa dia bakar? Dia keluarkan kotorannya, dia ketahui kadarnya, kualitasnya. Nah, ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu seperti ingin mengetahui dalam 2 tanda petik kualitas orang ini. Itu arti itu. Fitnah juga berarti gila. Bi ayyikumul maftun. Gila. Fitnah juga berarti siksa. Walhasil tidak kurang dari 10 makna fitnah. Perpecahan, fitnah juga. Itu dalam sejarah Islam ada yang dinamai al-fitnatul kubra. Percekcokan antara kaum muslimin yang mengakibatkan terbunuhnya Sayyidina Utsman itu dinamai al-fitnatul kubra. Kata Syekh Azhar sekarang, yang itu sudah tidak kubra. Sekarang lebih buruk lagi fitnahnya. Ya kan? Kalau dulu masih antar kaum muslimin, setelah selesainya rujuk lagi. Sekarang antar kaum muslimin menurut Syekh Al-Azhar, tetapi disetir oleh non-muslim. Jadi ini lebih bahaya yang sekarang. Kita lihat sekarang. Nabi bersabda dalam konteks ajaran agama kita. La taqumus sa'atu hatta taksural fitan. Riwayat lain, la taqumus sa'at hatta yaksural haraj.
Nabi tanya, "Wa haraj?" Apa itu haraj, wahai Nabi? Pembunuhan. Akan datang suatu waktu anak membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, dan mereka membunuh. Itu sebabnya sekarang di kalangan ulama dikatakan sudah terjadi sekarang ini. Jangan heran ini. Oke. Yang jelas kita di dunia Islam, termasuk di Indonesia, fitnah itu banyak sekali. Bukan cuma fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Kriminalisasi itu fitnah. Ya kan? Kita tidak bicara siapa yang dikriminalisasi atau tidak. Tapi itu fitnah. Kita sekarang juga di dunia Islam, Indonesia pun termasuk, dan bisa terbakar juga. Seperti terbakarnya di Syria dan di Irak. Seperti sekarang ini terbakar di Yaman. Bisa di Indonesia. Bisa sekali. Kita kembali melihat fitnah. Kita mau lihat dulu apa yang terjadi di sekitar kita, kawasan kita. Melihat kejadian-kejadian yang terjadi. Yang terakhir yang terjadi di Yaman. Ada 3 sikap, ada 3 macam sikap yang kita bisa tarik dari Al-Quran dan Sunnah. Mestinya setiap sikap itu harus disesuaikan dengan kondisi, situasi yang objektif. Sehingga bisa jadi sikap di suatu tempat yang kondisinya berbeda dengan kondisi kita, sehingga sikap yang mereka ambil bisa berbeda dengan sikap. Apa 3 sikap itu? Yang pertama kita baca dari Al-Quran. Menarik ini. Itu di surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Baru dia tambah bil adli. Kita lihat ini redaksi. Kalau ada 2 kelompok dari umat Islam yang iqtatalu itu bukan berperang, cekcok. Jadi belum sampai pada tingkat perang, cekcok. Itu menurut riwayat berkelahi, saling melempar alas kaki. In ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ini sikap pertama. Lakukanlah islah antar teman. Baru. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau salah satu kelompok itu melampaui batas yang ditetapkan Allah, qatilul lati tabghi. Qatilu, perangi, tindak keras. Ini biasa orang kalau mendengar kata qatilu, uqtulu, qatilu, itu dia persamakan, semuanya dianggap bunuh. Qatilu itu artinya perangi. Kita melawan narkoba, kita perangi, ya kan? Kemiskinan kita perangi. Jadi jangan artikan bahwa perang itu lantas senjata. Wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau mau saya lebih senang untuk berkata tindak yang melampaui batas. Lakukan tindakan. Sesuaikan tindakan kamu dengan ini. Tadi ada salah satu teman tadi dalam diskusi-diskusi, ya kalau begitu tidak pantas tuh kirim 1000 jet ke Yaman. Pantas enggak itu? Terserah. Saya tidak mau bicara. Ya kan? Qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrina. Sampai dia kembali tunduk kepada ketentuan Allah. Kalau sudah tunduk, kita lihat lanjutannya apa.
Fa infa'at, kalau dia sudah kembali, fa aslihu bainahuma, dia tambah bil adli. Kenapa dia tambah bil adli di sini? Kita lihat. Si A dan si B bertengkar. C datang mau melakukan islah, tapi si B tidak mau ditindak. Setelah tunduk, disuruh melakukan islah, tapi harus dengan adil. Karena bisa jadi setelah diperangi, setelah ditindak, yang menindak itu ada anggotanya yang sakitkah, cederakah, atau apakah, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan. Allah menyatakan aslihu bainahuma. Ini satu sikap. Sikap yang kedua itu mencari siapa yang benar, baru memihak kepada yang benar. Nah, ini itu tadi qatilul lati tabghi, perangi itu yang. Tapi kalau tidak tahu siapa yang benar, bagaimana sikap? Sikap yang ketiga itu tinggalkan, jangan terlibat. Itu ulama besar di Hadramaut, itu Habib Umar ambil sikap ini kan. Saya dengar dia punya ceramah, dia bawakan satu hadis antara lain. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satakunu fitanun, kata Nabi, akan terjadi fitnah, kekacauan, perbedaan pendapat yang meruncing. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berusaha menyulut api. Faman wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bihi. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung. Dalam riwayat lain dikatakan, fa idza nazalat fi man kana lahu ibil falyalhaq bihi. Kalau fitnah itu terjadi dan seseorang mempunyai unta, dia pergi ambil untanya. Lalu dia mengungsi. Terus salah seorang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu. Kalau orang itu tidak punya unta, tidak punya ini, tidak punya. Nabi menjawab, ya'mudu ila sayfihi fayadukka ala haddihi bihajar thumma liyanju. Dia ambil pedangnya, baru dia pukul dengan batu. Dalam arti kata, dia patahkan pedang itu supaya jangan dia gunakan. Kalau sekarang senjata nih, jangan dia gunakan, baru dia pergi menyingkir dari tempat. Nah, nyingkirlah ini. Nah, ini hadis artinya apa? Sikap menghadapi percekcokan itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling buruk adalah yang menyulut api, yang menanam benih-benih perpecahan. Dibawanya sedikit orang yang terlibat. Karena dia tidak akan terlibat kalau tidak ada. Dibawanya lagi ini orang yang nonton dan senang lihat. Tidak apa-apa tapi nonton. Oh ini bagus, ini begini. Yang paling aman tidur, tidak lihat. Saya kira ini yang dimaksud oleh Habib Umar bin Khattab. Jangan urus, doa aja. Saya tidak dengar beliau menyatakan berdoa, tapi saya dapat informasi bahwa beliau meminta setiap muslim agar membaca Fatihah, doa. Itu 3 sikap. Semua sikap ini
Ada dasarnya orang melihat pada sejarah Nabi. Masing-masing menggunakan satu sisi dari sejarah Nabi. Itu kemarin di diskusi kita. Kita ini lebih baik pilih sikapnya Sayyidina Al-Husain atau pilih sikapnya Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan itu karena kita cari damai aja, nggak usah ini. Sayyidina Al-Husain keluar, saya tadi berkata, masing-masing benar karena situasinya berbeda. Di buku-buku yang berbicara tentang ini juga, yang mendukung sikap bahwa udah kita diam aja, kita doa aja, kita ini aja. Yang mendukung itu berkata begini, waktu Hudaybiyah, Nabi itu tidak mau perang. Ya kan? Jadi kita tiru aja itu, Nabi tidak mau perang. Saya baca itu, saya teringat sikap Nabi yang lain di Uhud. Uhud itu, perang Uhud itu, dalam 2 tanda petik kaum muslimin kalah. 70 orang yang gugur. Ya kan? Berangkat ini, kaum musyrikin pulang ke Mekah, tiba-tiba ada isu bahwa mereka akan kembali menyerang ke Madinah. Itu ayat alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada orang-orang yang menyampaikan bahwa sekarang kaum musyrik itu sudah berkumpul mau menyerang kalian lagi. Takutlah. Hasbunallah. Nabi waktu dengar itu bagaimana sikapnya? Beliau berkata, siapa yang ikut kita kemarin waktu perang Uhud, sekarang semua harus ikut menghadapi mereka. Yang luka parah, semua harus ikut. Dan tidak ada seorang pun dari Madinah yang tidak ikut, boleh ikut. Gitu. Ini mau perang atau tidak? Waktunya. Tapi, kita lihat lebih jauh. Keberanian itu bukannya melakukan suatu tindakan yang sudah jelas resikonya. Bukan juga melakukan suatu kegiatan yang tidak ada resikonya. Keberanian itu adalah melakukan suatu kegiatan setelah memperhitungkan resikonya. Ada resikonya. Memperhitungkan resikonya, lalu mengambil sikap yang resikonya lebih kecil daripada apa yang diharapkan. Kita belum ada perang, tapi ada resiko enggak yang dihadapi kalau menang ini orang-orang yang menyulut ini. Oh, risikonya besar sekali itu kan, sangat besar. Bisa terjadi perang saudara, seperti halnya di Yaman, seperti halnya di Suriah. Itu tidak bisa didiamkan. Harus ada keberanian untuk itu. Kita kembali. Jadi itu 3 sikap. Atau saya pindah sekarang. Kita lihat di Indonesia. Penyulut fitnah ada enggak? Bagaimana sikap Anda? Itu ada 3. Diam? Mau diam? Lihat risikonya kalau diam. Itu ada ungkapan. Diam itu emas. Ya. Berbicara perak. Tuh. Tetapi diam waktu Anda harus berbicara, itu menjadikan Anda setan yang bisu. Ya. Tidak boleh diam dong. Fitnah terlalu banyak. Terlalu banyak.